Halo, di sini saya akan menjelaskan yang pertama analisis rekonstruksi image yang dilakukan Pertamina dalam digital PR-nya setelah kasus yang pertama keoplosan. Jadi awal mulanya kasus korupsi Pertamax ini muncul di tahun 2025. Jadi ya cukup besar buat masyarakat Indonesia dan juga citra Pertamina juga sebagai perusahaan nasional tuh menjadi turun kepercayaan publiknya. Banyak kritik juga yang bermunculan dan juga nama Pertamina jadi sorotan yang negatif di berbagai platform digital. Tapi menariknya Pertamina langsung gercep gitu ngelakuin rekonstruksi image-nya lewat strategi digital PR supaya ya pastinya buat balikin citra mereka bisa pulih di mata masyarakat gitu sebagai perusahaan yang positif. Nah, langkah pertama yang mereka lakukan yaitu dengan menjalankan strategi komunikasi krisis. Jadi nggak nunggu lama, Pertamina langsung bikin klarifikasi atau pernyataan resmi di berbagai kanal digital mereka seperti di website dan media sosial. Nah, mereka juga minta maaf secara terbuka gitu, transparan, ngasih penjelasan secara lengkap kronologi kejadiannya, dan juga yang paling penting mereka menegaskan bahwa kasus ini tuh benar-benar murni ulah dari oknum internal perusahaan mereka gitu, bukan bagian dari sistem perusahaan. Jadi ya ulah beberapa oknum yang merugikan. Nah, dari situ mereka juga mulai transparan dengan proses investigasinya, bahkan kerjasama juga dengan aparat hukum dengan ditampilkan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan mereka gitu. Nah, setelah komunikasi krisis mereka berjalan, Pertamina aktif banget di media sosial untuk mulai ngebentuk kembali image mereka. Mereka pakai strategi storytelling, cerita-cerita positif tentang kehidupan di dalam Pertamina seperti apa, misalnya dengan program Insight Pertamina yang nunjukin bahwa budaya kerja mereka tuh jujur dan juga integritas pegawai-pegawainya tuh terpercaya gitu. Nah, mereka juga angkat konten tentang inovasi energi bersih, teknologi ramah lingkungan, juga cerita-cerita inspiratif dari karyawan-karyawannya. Nah, tujuannya biar publik tuh bisa lihat bahwa sisi lain Pertamina juga ada positifnya loh gitu. Nah, nggak cuma itu, Pertamina juga kolaborasi kayak gandeng beberapa banyak influencer dan juga call dari bidang energi, lingkungan, dan juga ekonomi. Mereka diajak buat bantu menyuarakan juga tentang perubahan positif yang sedang dijalankan Pertamina, tapi dengan cara yang edukatif dan juga netral. Nah, tagar-tagar juga dimulai nih banyak munculan kayak hashtag Pertamina transparan, terus juga hashtag energi untuk negeri. Jadi publik juga diajak buat ikut terlibat, bukan cuma jadi penonton di platform digital aja gitu. Nah, kalau dari sisi komunikasi dua arahnya, Pertamina juga nggak diem aja gitu kan. Mereka mulai responsif banget nih terhadap komentar-komentar dari netizen termasuk yang negatif, tapi responnya itu pakai pendekatan yang empati dan juga humanis gitu, bukan defensif. Nah, mereka juga beberapa kali tuh bikin kayak sesi live Q&A atau bahkan Twitter Space bareng direksi dan pakar independen untuk jelasin langkah-langkah korektif yang diambil perusahaan. Nah, ini salah satu bentuk keterbukaan, transparansi yang penting banget dalam dunia PR digital gitu. Dalam waktu yang hampir bersamaan juga, Pertamina juga ngelakuin rebranding nih secara visual dengan feed Instagram mereka jadi lebih modern, clean, dan juga profesional. Juga tonton warna di feednya tuh sampai konten mereka benar-benar bikin lebih fresh dan juga meyakinkan. Semuanya benar-benar dikemas untuk memperkuat pesan soal integritas kepercayaan Pertamina kepada masyarakat tentang energi keberlanjutan dan juga layanannya untuk masyarakat. Nah, strategi lainnya
kayak kolaborasi dengan berbagai media digital besar kayak Detik, Kumparan, Kata Data, CNBC Indonesia. Nah, lewat kerjasama ini Pertamina juga lebih bisa mengontrol dalam menyampaikan klarifikasi dan juga edukasi publik sambil tetap terkesan objektif gitu karena disampaikan oleh media yaitu pihak ketiga. Nah, yang terakhir mereka juga cukup aktif di ranah CSR lewat kampanye energi bersih, negeri bersih. Nah, kampanye ini tuh ngajak masyarakat buat lebih sadar soal pentingnya BBM sehat, juga transparansi distribusi. Mereka bahkan bikin semacam aplikasi digital buat laporan distribusi BBM supaya masyarakat tuh bisa ikut awasi secara langsung. Nah, kalau dari keseluruhan strategi ini bisa dibilang upaya Pertamina dalam PR digitalnya tuh cukup bagus dan solid. Mereka nggak cuma fokus hanya klarifikasi aja, tapi juga berani buat ngebangun narasi baru yang lebih positif dan juga transparan. Walaupun ya proses rekonstruksi pengembalian citranya tuh ya butuh waktu dan nggak gampang gitu. Jadi ya butuh modal juga sih untuk ngebalikin kepercayaan publik dalam jangka waktu yang panjang. Itu aja. Terima kasih.